Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak. Kali ini video kakak tentang pembahasan USBN tematika SD tahun 2019 nomor 11 sampai nomor 15 bersama Kak Izwil dan bintang pelajar untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Soal nomor 11. Ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Diketahui A sama dengan 17, U sama dengan 1, dan K sama dengan 11. Sehingga AKU sama dengan 187. Jika nilai BUKU buku sama dengan 77, OBAT obat sama dengan 714, dan KUNO kuno sama dengan 165. Nilai kata batuk adalah, ya kita lihat di sini diketahui A-nya 17, U-nya 1, K-nya 11. Jadi akunya 187. Mari kita buktikan. A-nya 17, K-nya 11, U-nya 1. Aku 17 dikali 11, 187 dikali 1, 187. Terbukti. Oke, sekarang kita lanjut ke buku. Buku 77. Buku itu B kali U kali K kali U sama dengan 77. B-nya belum diketahui. U-nya tadi 1, K-nya 11, U-nya 1. T 1 kali 11, 11. 11 kali 1, 11. Berarti B dikali 11 sama dengan 77. Berarti B sama dengan 77 dibagi 11. Jadi B-nya sama dengan 7. Kemudian obat 714. O kali B kali A kali T sama dengan 714. O-nya belum diketahui. B-nya sudah diketahui 7. Kemudian A-nya 17. T-nya belum diketahui juga. Berarti yang kita cari adalah O dan T. Sini 7 kali 17 sama dengan 119. Berarti O kali T itu sama dengan 714 dibagi 119. Jadi O kali T atau OT sama dengan 6. Kemudian kuno. Kuno 165. Berarti K kali U kali N kali O sama dengan 165. 11 dikali 1 kali NO sama dengan 165. 11 kali NO sama dengan 165. Berarti NO ini sama dengan 165 dibagi 11. Berarti NO sama dengan 15. Sama-sama punya O ini. Kita cari persamaannya. OT sama dengan 6, kemudian NO sama dengan 15. Berarti O-nya sama dengan 6 per T. Kemudian satu lagi NO sama dengan 15, berarti O-nya sama dengan 15 per N. Sama-sama O, berarti kita cari ya. O-nya O sama dengan O, 6 per T sama dengan 15 per N. Ini ya. Kemudian kita sederhanakan 6 dan 15-nya, kita sama-sama bisa bagi 3. 6 bagi 3, 2. 15 bagi 3, 5. Berarti 2 per T sama dengan 5 per N. Nah, ini kita tarik tukar ke atas ya. O-nya turun ke bawah. Berarti N per T sama dengan 5 per 2. Nah, di sini udah ketahui nih. Berarti N-nya sama dengan 5. Berarti T-nya sama dengan 2. Oke, sekarang kita cari O-nya, kita masuki di sini. Berarti N-nya kita sudah ketahui, 5, kita masukin di sini. O-nya sama dengan 15 per N. Berarti O sama dengan 15 per 5. 15 per 5, 15 bagi 5, hasilnya 3. Berarti O-nya sama dengan 3. Jadi kesimpulannya yang kita dapatkan adalah B-nya sama dengan 7. A-nya 17, T-nya 2 dari sini. T-nya 2, kemudian U-nya 1 sudah diketahui, K-nya 11 sudah diketahui. Kita cari kata batuk yang ditanyakan. Berarti batuk itu B kali A kali T kali U kali K.
7 kali 17 kali 2 kali 1 kali 11. Hasilnya 2618. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 12. Azizah menggambar peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jarak kedua kota dalam atlas 8 cm. Pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Azizah memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar pada atlas. Skala gambar peta Azizah adalah, ya, kita ketahui di sini jarak kota dalam atlas tersebut 8 cm, kemudian jarak sesungguhnya 180 km. Nah, skala itu satuannya harus sama. 180 km ini kita ubah menjadi cm. Ya, skala JP banding JS. JP-nya 8 cm, JS-nya 180 km. Kemudian kita ubah kilometernya menjadi cm. 180 km menjadi 18 juta cm. Cm dan cm sudah sama, kita bisa coret. Kemudian kita bagi, kita sederhanakan. Kita ubah yang depan ini menjadi 1, karena skala itu 1 banding sekian. Nah, ini kita cari angka belakangnya. Yang kita bisa bagi adalah 18.800 dibagi 8. Nah, 0 yang 4 ini tetap ya, kita simpan, turunin. Kemudian 1800 ini kita bagi 8, hasilnya 225. Berarti skalanya, skala atlasnya adalah 1 banding 2.250.000. Kemudian Azizah memperbesar petanya 3 kali daripada gambar atlas tersebut. Skala peta 3 kali dari skala atlas, berarti 3 kali dari 1 banding 2.250.000. Skala peta berarti 3 kali 1, 3 bagi 2.250.000, 2.250.000. Nah, kita sederhanakan. 3 dan 225 ini sama-sama kita bagi 3. 225 bagi 3 adalah 75. Berarti hasilnya skala peta adalah 1 banding 750.000. Berarti jawabannya adalah 1 banding 750.000. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan tersebut terdiri atas fun games dan susur sungai. Fun games dimulai pukul 7.25.36. Yang kedepannya menunjukkan jam, ini menit, ini detik, jam, menit, detik. Dan selesai pukul 11.13.08. Susur sungai dimulai pukul 12.26.13 dan selesai pukul 15.24.07. Waktu yang digunakan untuk fun games dan susur sungai adalah, untuk fun games kita lihat di sini dimulainya pukul 7.25.36 dan selesainya 11.13.07. Untuk mengetahui lama waktu, untuk mencari lama waktu fun games ini dilakukan, maka kita kurangi. Waktu selesai dikurangi dengan waktu dimulai. Ya, 11.13.08 selesainya, mulainya 7.25.36. Kita kurangi ya. Karena yang ditanyakan, yang kita cari adalah lama waktunya. Berarti waktu selesai dikurang dengan waktu mulai. 8 dikurang 36 tidak bisa. Karena 8 lebih kecil dari 36. Sehingga 8 ini pinjam. Kita pakai teknik meminjam. Pengurangan teknik meminjam. 8-nya kita pinjam ke 13. Berarti 8-nya berubah dan 13-nya pun berubah. 13-nya kita pinjam 1 menit. Dan kita ubah menjadi detik. 1 menit 60 detik. Sehingga detiknya yang tadi 8 detik ditambah 60 detik berubah menjadi 68 detik. Dan 13 menit karena tadi sudah dipinjamkan 1 menit sehingga menitnya berubah menjadi 12. 68 dikurang 36 sudah bisa karena 68 lebih besar dari 36. 12 dikurang 25 tidak bisa karena 12 lebih kecil dari 25. Sehingga 12 menit ini pinjam ke
sebelah kirinya, yaitu pinjam 1 jam diubah menjadi menit. Jadi 12-nya berubah, karena tadi tidak bisa dikurangi, pinjam ke jam, jamnya juga berubah, berkurang 1 jam. Kemudian 1 jam tadi kita ubah menjadi 60 menit. 60 ditambah 12 itu hasilnya 72. Kemudian jamnya, karena tadi sudah dipinjamkan 1 jam, maka 11 ini berubah menjadi 10. Oke, sekarang kita hitung lama waktu fun games-nya. 10 kurang 7, 3. 72 dikurang 25 adalah 47. Kemudian 68 dikurang 36 adalah 32. Berarti fun games ini dilakukan selama 3 jam, 47 menit, dan 32 detik. Kemudian kita hitung susur sungai. Selesainya 15.24.07 dan mulainya 12.26.13. Sama ya, kita hitung lama waktu adalah waktu selesai dikurang waktu mulai. 15.24.07 dikurang dengan 12.26.13. 7 dikurang 13 tidak bisa. Sama, kita pinjam ke menit. Ya. Menitnya berkurang menjadi 23. 1 menit tadi yang kita ubah menjadi detik. 60 detik ditambah 7 detik, berarti menjadi 67 detik. 67 kurang 13 sudah bisa, karena 67 lebih besar dari 13. 23 dikurang 26 tidak bisa, karena 23 ini lebih kecil dari 26, sehingga harus pinjam. Pinjam 1 jam kita ambil, kita ubah menjadi 60 menit, ditambahkan dengan 23 ini. 60 tambah 23 hasilnya. Nanti kemudian jamnya kita berkurang nih. Tadi kan 15 ya, kita pinjam 1 jam jadi 14 jam. Tadi 1 jam kita ubah menjadi 60 menit. 60 ditambah 23, berarti menitnya menjadi 83 menit. Oke, sekarang kita hitung susur sungainya adalah 14 kurang 12, 2. 83 dikurang 26 adalah 57. Kemudian 67 dikurang 13 adalah 54. Berarti lama waktu susur sungai adalah 2 jam, 57 menit, dan 54 detik. Pertanyaannya adalah waktu yang digunakan untuk fun games dan susur sungai. Berarti ini adalah penjumlahan, karena ini menunjukkan total waktu yang digunakan untuk kedua kegiatan outbound ini. Ya, kita hitung berarti dengan penjumlahan ya. Sini bisa kita jumlahkan. Berarti 3 tambah 2, 5. 47 tambah 57 adalah 104. Kemudian 32 tambah 54 adalah 86. Ingat ya, detik itu kalau lebih dari 60 detik bisa diubah kita ubah menjadi 1 menit. Ini 86, lebih dari 60, kita kurangi 60 agar 60 itu kita ubah menjadi 1 menit. Dikurang 60 menjadi 26. Tadi yang 60 detik tadi kan kita ubah 1 menit ya. Jadi 104 ini kita tambahkan 1 jadi 105 menit. 105 dikurang 60 menit. Karena 60 menit ini akan kita ubah menjadi 1 jam. 105 dikurang 60 adalah 45. Tadi ya, berarti jamnya bertambah karena tadi penambahan dari akumulasi 60 menit ini yang diubah menjadi 1 jam. Bertambah 1 jam, berarti jamnya menjadi 6 jam. Jadi jumlah waktunya untuk fun games dan susur sungai adalah 6 jam, 45 menit, 26 detik. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 14. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Keempat sisinya sama panjang. 2. Dua pasang sisinya sama panjang. 3. Salah satu sudutnya siku-siku. 4. Sepasang sudutnya sama besar. 5. Kedua diagonalnya sama panjang. 6. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sifat-sifat bangun layang-layang ditunjukkan oleh, kita lihat dulu gambar. Nah, ini bangun layang-layangnya ya. Bangun layang-layang PQRS. Tanda seperti ini berarti dia menunjukkan ukuran yang sama,
Ini juga sama dengan yang atas, sama dengan yang atas, bawah dengan yang bawah. Ini tabel pembahasannya. Sifat bangun datar, keempat sisinya sama panjang itu adalah dimiliki oleh persegi. Dua pasang sisi sama panjang dimiliki oleh persegi panjang dan layang. Salah satu sudutnya siku-siku itu bangun datarnya dimiliki oleh segitiga siku-siku. Sepasang sudutnya sama besar, segitiga sama kaki, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat. Kedua diagonalnya sama panjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, persegi, belah ketupat, layang-layang. Yang pertama ini, keempat sisi sama panjang oleh persegi, berarti bukan termasuk sifat layang-layang. Dan dua pasang sisinya sama panjang, ada layang-layangnya, berarti benar ya, ini masuk sifat layang-layang. Salah satu sudutnya siku-siku, tidak dimiliki oleh layang-layang. Pasang sudutnya sama besar, ada layang-layangnya. Oke, berarti ini benar ya. Kemudian yang kelima, kedua diagonalnya sama panjang, tidak ada layang-layangnya, berarti ini salah. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, ada layang-layangnya. Berarti jawabannya adalah yang 2 yang dikasih checklist ya. 2, 4, dan 6. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 15. Perhatikan gambar ya. Kemudian banyak sisi bangun tersebut ada. Ya, gambar ini kalau kita pisahkan jadinya seperti ini. Yang bawahnya adalah bangun ruang balok, yang atasnya adalah bangun ruang kubus. Masing-masing balok dan kubus ini memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, samping kiri, sisi atas dan sisi bawah. Begitu juga dengan kubus. Ya, tapi ada sisi yang berhubungan. Ini hanya dihitung 1. Kita lihat ya, sisi yang berhubungnya ada berapa. Pertama, sisi belakangnya. Sisi belakang balok dan kubus. Ini kalau dipisahkan seperti ini tampilannya. Kemudian sisi samping kanannya ini ya. Kemudian yang ketiga, sisi atasnya balok tapi berhubungannya, berimpitannya dengan sisi bawahnya kubus. Jadi ada 3 sisi yang berhubungan yang hanya dihitung 1 sisi. Jadi ini dikurang ya dari jumlah sisi yang ada. Jadi cara menghitungnya, jumlah sisi balok dan kubus dijumlahkan 6 tambah 6, kemudian dikurangi dengan 3, yaitu sisi yang berhubungan dan atau berhimpitan. Sehingga hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah yang A.